apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas film berjudul Tarzan yang dirilis pada tahun 1981. Film ini bercerita tentang seorang perempuan yang nekat masuk ke hutan demi mencari ayahnya yang telah lama meninggalkannya. Namun banyak hambatan yang ia alami karena ia malah bertemu dengan suku yang membudidayakan manusia. Yaudah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1910, wanita muda asal Amerika menempuh perjalanan panjang menuju ke Afrika Barat. Dia bernama Jane Parker, bertujuan untuk mencari ayahnya yang sudah lama tak bertemu, bahkan hampir tidak ia kenali wujudnya. Ia pun tiba di lokasi tujuannya setelah melewati perjalanan darat dan laut yang sangat memakan waktu. Ia langsung bertemu dengan ayahnya, pria bernama James Parker yang merupakan pemimpin ekspedisi hutan. Dia mempunyai misi memburu kera putih di Afrika, sehingga tidak pernah pulang ke rumah karena belum berhasil mendapatkan kera tersebut. Ada pula pria bernama Harry Holt yang bekerja menjadi asisten sang ayah, di mana Holt mengenalkan perempuan bernama Nambia. Dia juga sering dipanggil dengan nama Afrika. Kemudian Jane mulai diantarkan ke penginapannya dan dikenalkan di depan banyak orang yang menjadi bagian dari tim ekspedisi. Disitulah Jane baru bercerita bahwa sang ibu telah tiada dan sudah memiliki pemakaman yang indah. Hal tersebut membuat James sangat menyesalinya karena baru mengetahui kabar ini. Namun bagi Jane semua penyesalan sudah terlambat karena James memang tak pernah hadir di hidupnya dan ibunya semenjak ia masih kecil. Like a trophy, you posed with you. Hate me. Keesokan paginya Jane tertarik dengan ekspedisi yang dilakukan oleh ayahnya. Ia pun sudah mengambil keputusan untuk ikut kemanapun James pergi, sehingga ia bergabung dengan banyak pasukan untuk memulai perjalanan. Mereka juga sudah mempersiapkan persediaan makanan yang diangkut oleh kereta kerbau, karena mereka akan di hutan dalam waktu yang cukup lama. Maka dari itu mereka pun harus melewati berbagai rintangan yang ada, dari mulai jalur darat yang mudah, menyeberangi aliran sungai yang cukup sulit, dan selalu beristirahat ketika waktu telah malam. Kegiatan itu terus dilakukan selama berhari-hari, sampai ketika malam kedua mereka mendengar sebuah suara yang disebut sebagai Tarzan. We'll make camp. Menurut James, Tarzan dideskripsikan sebagai sosok kera putih besar dengan tinggi mencapai 100 kaki. Dia juga dikatakan sebagai pembunuh yang sangat kejam, sampai-sampai orang yang hanya mendengar suaranya mulai ketakutan. Hal itu pun baru diketahui oleh Jane, sehingga ia diminta untuk selalu berhati-hati. We've lost 40. I'm going up that hill tomorrow. Keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan dengan mendaki bukit berbatu. Mereka hanya mengandalkan seutas tali tambang, di mana satu persatu orang maju secara bergantian. Bahkan setelah melewati rintangan tersebut, mereka juga harus melintasi aliran sungai setinggi dada dengan membawa barang yang banyak. Perjuangan itu pun terbayar ketika mereka bertemu dengan pantai, sehingga mereka langsung menceburkan dirinya. Namun tidak lama kemudian, James mengajak mereka menuju ke atas untuk membangun perkemahan. Disitulah Jane menolaknya karena masih ingin bersenang-senang, sehingga sang ayah meninggalkan dia tanpa satu orang pun penjaga. Tidak disangka-sangka saat Jane sedang berenang, ia malah dihampiri seekor singa yang ingin menyerangnya. Hal itu membuatnya langsung menghindar ke tengah laut, karena tak mempunyai cara lain untuk melarikan dirinya. Ia pun terombang-ambing oleh besarnya ombak, sampai tiba-tiba datanglah seorang yang disebut sebagai Tarzan. Kemunculannya membuat singa itu jinak, sehingga dia mencoba menyelamatkan Jane yang hampir tenggelam. Namun karena Jane sudah terlanjur takut, ia memilih memberontak dan berteriak sampai sang ayah datang menolongnya.
Setelah kejadian itu, James pun berjaga malam agar tidak terjadi lagi hal yang berbahaya. Ia juga mengingatkan agar Jane berwaspada karena kera tersebut pasti akan melukainya. Tetapi melihat wujud Tarzan tadi, Jane sangat yakin bahwa Tarzan adalah manusia dan tidak kejam seperti ucapan sang ayah. Namun apapun wujudnya, James bertekad akan menghabisinya dan menggantung tubuhnya di dinding rumah. Hari pun dilewati hingga mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan mengikuti jejak Tarzan. Hingga saat memasuki hutan, mereka dikejutkan dengan teriakan dari Nambia. Mereka lantas cepat-cepat mengeceknya, tetapi Nambia sudah hilang sehingga James menuduh hal ini merupakan perbuatan Tarzan. Lama mereka berkeliling sampai akhirnya memutuskan kembali berkemah. Disitulah James mendengar suara rintihan dan disusul oleh penemuan jasad seseorang. Entah hal ini pertanda apa, namun yang jelas James langsung membawa pasukan berpindah tempat agar mereka bisa menemukan lokasi Tarzan berada. Perjalanan pun dilanjutkan sampai Jane meminta izin berhenti untuk mengisi persediaan airnya. Saat itulah ia turun ke pinggir sungai dan diculik oleh Tarzan tanpa sepengetahuan semua orang. Sontak saja hilangnya Jane membuat Holt langsung panik mencarinya. Namun semua terlambat karena Jane sudah dibawa dalam gendongan Tarzan. Setibanya mereka di bawah pohon besar, Jane menodongkan pistolnya agar Tarzan segera melepaskannya. Hal itu membuat Tarzan ketakutan dan pergi meninggalkan dia hanya sendirian. Jane yang tidak mengetahui jalur hutan akhirnya melemparkan kode dengan menembakkan pistolnya ke atas agar rombongannya mengetahui lokasinya. Namun naas ia justru dililit seekor ular piton dan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Beruntungnya saat Jane hampir sekarat, Tarzan datang menolongnya dan sukarela melawan ular itu dengan sekuat tenaga. Lalu setelah mereka berhasil lolos, Tarzan masih berusaha menggendongnya untuk menjauh dari sana. Hingga tanpa sadar, perlawanan tersebut membuatnya terluka dan terbaring pingsan. Keadaan itu membuat Jane tak tahu harus melakukan apa, terlebih saat ia dihampiri 3 kera yang seakan marah terhadapnya. Bahkan datang pula seekor gajah yang membawa Tarzan menggunakan belalai, sesuatu yang sangat aneh sehingga Jane memutuskan untuk mengikutinya. Langkah kaki itu membawa Jane sampai ke sebuah danau, tempat di mana gajah tersebut meletakkan Tarzan, sampai kera lain berusaha membangunkannya dengan menyiramkan air. Maka didorong atas rasa peduli, Jane berani mendekat untuk mengecek keadaan Tarzan yang mengalami demam. Disitulah ia mulai yakin bahwa Tarzan tidak seperti apa yang digambarkan oleh ayahnya. Tarzan benar-benar manusia yang normal. Bahkan tubuhnya seperti pahatan sempurna yang dipajang di sebuah museum. Kemudian saat Jane baru ingin mengobati gigitan ular di leher Tarzan, tiba-tiba pria itu kembali terbangun dan pergi tanpa mengeluarkan sepatah kata. Kepergiannya juga disusul oleh kera yang mengikutinya, sehingga Jane mulai menyusul ke tempat di mana Tarzan tinggal. Sementara itu, James memutuskan kembali berkemah karena pencariannya tidak membuahkan hasil. Dia juga menugaskan pasukan untuk membuat api unggun besar agar sewaktu-waktu Jane bisa melihatnya. Tapi ternyata Jane justru sedang beristirahat di rumah pohon milik Tarzan, sehingga ia tidak melihat petunjuk tersebut. Oleh sebab itu, James mencari cara lain dengan membagi rombongan menjadi 3 tim, di mana mereka harus melepaskan tembakan setiap 15 menit sekali dan berharap cara ini akan berhasil karena ia sangat yakin putrinya masih hidup di suatu tempat. Maka perjalanan pun dimulai secara terpisah dan selalu melemparkan kode seperti arahan James sebelumnya. Disitulah tim 1 tidak menyadari bahwa di belakang mereka ada banyak orang yang menyamar di balik pohon dan sepertinya memiliki niat yang jahat. Di saat yang bersamaan, Jane mulai menikmati hidupnya bersama Tarzan serta sudah beradaptasi dengan lingkungannya.
Ia bahkan merasa baik-baik saja dan mencoba mengajak Tarzan berbincang. Namun meskipun tidak ada jawaban, Jane tahu bahwa Tarzan bisa mengerti ucapannya. I'm still a virgin. That's a smile. God. Waktu bergulir hingga pasukan ekspedisi melakukan tembakan berikutnya. Namun belum sempat tim 1 melakukannya, tiba-tiba mereka diserang sekelompok orang yang tadi mengintai. Hal itu membuat James menyadari ada hal buruk yang terjadi, sehingga ia kembali menembak untuk kedua kalinya. Suara itu pun terdengar dari tempat Jane berada sampai ia yakin bahwa sang ayah tak jauh dari posisinya. Maka ia bergegas mencari sumber suara itu dan didampingi oleh Tarzan yang selalu melindunginya. Sedangkan James sendiri sudah bertemu dengan Holt dan ingin melanjutkan proses pencarian. Namun tiba-tiba putrinya sudah muncul di depannya bersama Tarzan, sehingga James merasa hal itu adalah tanda berbahaya. Mereka pun langsung melakukan penembakan sampai Jane susah payah menjelaskan bahwa Tarzan tidak bersalah dan tidak pula menculik Nambia. Sayangnya sebelum penjelasan itu dipercaya, muncul sekelompok orang yang melakukan penyergapan. Diketahui mereka adalah orang suku pedalaman yang mendiami hutan ini. Mereka menghabisi pasukan ekspedisi serta menyekap ayahnya, Jane dan juga Tuan Holt. Ketiganya dibawa ke sebuah tempat di mana banyak perempuan menjadi korban, salah satunya adalah Nambia. Mereka yang sudah bergabung berciri-ciri mempunyai wajah dan tubuh yang dilukis dengan cat warna-warni. Melihat hal tersebut, salah satu kera pun berkomunikasi dengan Tarzan lewat kalimat yang hanya dimengerti oleh mereka. Entah apa maksudnya, namun Tarzan segera pergi dan mengaungkan suaranya yang khas sampai semua binatang ikut terpanggil. Tarzan pun lantas muncul dengan rombongan gajahnya dan melawan satu persatu suku itu hanya sendirian. Di sisi lain, Jane dipaksa mengikuti adat penyambutan suku itu dengan cara dimandikan sekaligus dilukis oleh banyak perempuan. Sang ayah juga tidak bisa berbuat apapun, hanya bisa menghibur Jane dengan menceritakan kisah dongeng masa kecilnya. Sampai kemudian datanglah kepala suku yang seperti raksasa besar. Ia menyerang James dengan beberapa kali tinjuan dan menusuk James dengan sebuah belalai gajah. Jelas hal tersebut membuat perasaan Jane hancur bukan kepalang. Bahkan meski sang ayah sempat ia benci, Jane tetap terluka melihat ayahnya mengalami kejadian yang tragis. Saat itulah datang Tarzan yang menjadi seorang penyelamat, di mana ia langsung menyerang kepala suku sampai berhasil menumbangkannya. Semua orang lantas terdiam saat Tarzan kembali meneriakkan tanda kemenangan. Ia juga membebaskan Jane dari ikatannya dan membiarkan perempuan itu menemui ayahnya yang sekarat. Di sanalah James menitip pesan agar Jane memberitahu pasukannya bahwa mereka telah berhasil melakukan misi ini. James juga sempat menyampaikan betapa ia sangat mencintai Jane dan berbahagia bisa berpetualang bersamanya. Kalimat itu menjadi salam perpisahan mereka sebelum ajal menjemput sang ayah. Kematian James membuat Jane menitipkan pesan itu kepada Tuan Holt agar beliau menyampaikan kepada semua pasukannya. Ia mengambil keputusan untuk melanjutkan hidup baru di hutan ini dan mengarungi kisah bersama dengan Tarzan hanya berdua selamanya. Jane, I can't believe this. Tarzan ini banyak memberikan pelajaran arti hidup bersosial. Dia yang biasanya hidup hanya bersama binatang liar, ternyata juga memerlukan cinta, kasih sayang, dan perasaan yang seperti manusia normal. Tarzan bahkan tidak menyimpan dendam pada orang-orang yang ingin mencelakainya. Semua itu karena rasa cintanya dan kesetiaan yang begitu besar kepada Jane. Yaudah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.